Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Goring dari Abad ARC. Kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai fungsi dari toolbar draw. Sesuai dengan harapan saya, dengan video ini dari pemula sampai menjadi bisa menggambar di AutoCAD Software 2007. Langsung saja kita buka software AutoCAD 2007-nya. Nah, di sini kita tidak boleh menggambar langsung. Kita close di sini atau langsung kita pilih file new. Nah, tujuannya supaya nanti ketika kita membuat head atau settingan dimensinya tidak rusak. Nah, langsung saja kita pilih ya icon new-nya. Klik ini, kemudian kita pilih Adjust. Nah, kita pilih ini, kemudian open. Nah, di video tutorial sebelumnya saya sudah membuat langkah-langkah pengaturan atau men-setting sebelum menggambar. Jika jenengan belum menontonnya, silakan ditonton terlebih dahulu sebelum memulai menggambar. Nah, langsung saja kita kembali ke awal pembahasan, yaitu fungsi dari toolbar draw. Nah, di sini toolbar draw sendiri yaitu yang ini. Ini namanya toolbar draw. Nah, ini toolbar draw. Di sini ada beberapa icon. Nah, saya akan mengkleteknya atau mengonceinya satu persatu fungsi. Kemudian saya terapkan langsung. Langsung saja ya. Yang pertama, icon dari toolbar draw sendiri yaitu line. Nah, line sendiri fungsinya yaitu membuat garis. Langsung kita praktekkan. Klik kiri pada icon line. Kemudian kita klik kiri pada drawing area kerja. Nah, setelah itu kita buat garis sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Misalkan membuat 3 enter, 3 enter, 3 enter. Jika jenengan ingin membuat garis lurus tanpa harus bingung untuk meluruskan gini, kita aktifkan saja ortonya. Nah, otomatis garis yang terbentuk akan lurus, vertikal ataupun horizontal. Misalkan kita membuat sebuah kotak 3 meter, masukkan angka 3, kemudian enter, arahkan kursor ke bawah untuk membentuk garis vertikal, masukkan angka 3, enter. Kemudian kita arahkan kursor di sini. Nah, ini kursor namanya. Kita arahkan ke sini, kemudian masukkan angka 3, kemudian enter. Nah, untuk mengakhiri perintah line, kita tekan tombol ESC pada keyboard atau biasa disebut dengan escape. Nah, seperti ini. Sudah paham kan ya? Lanjut ke icon berikutnya yaitu construction line. Nah, fungsi dari construction line sendiri yaitu membuat garis bantu atau garis permanen yang dengan panjangnya itu tidak terhingga, jadi full panjangnya itu. Misalkan ya, kita klik kiri, langsung kita praktekkan saja. Klik kiri pada icon construction line, kemudian kita klik kiri di drawing area. Nah, misalkan sumbunya kita taruh di sini ya. Nah, langsung ini membentuk vertikal horizontal. Nah, kan jika kita ingin memutar sudut 360 derajat, maka kita matikan ortonya, otomatis langsung bisa diputar 360 derajat. Nah,
mengakhiri perintahnya, klik kanan pada mouse atau tekan escape. Nah, ini fungsi dari construction line. Lanjut ke berikutnya yaitu icon polyline. Nah, polyline sendiri sebenarnya fungsinya sama seperti line. Nah, cuman bedanya kalau polyline ini garis yang dihasilkan itu tidak terputus, jadi menerus. Langsung ya kita contohkan. Klik kiri icon polyline-nya, kemudian kita klik kiri pada drawing area kerja. Nah, kemudian jika ingin membuat garis sesuai dengan angka panjangnya, kita masukkan saja angkanya. Misalkan panjangnya 10 ya. Jikalau kita ingin membentuk sebuah sudut, maka kita tekan tombol pada keyboard tab. Nah, TAB. Nah, kita masukkan sudutnya, misalkan sudutnya 60 derajat ya. Kemudian kita tekan enter. Nah, dengan membentuk sendirinya panjang 10 meter, sudut 60 derajat. Nah, untuk mengakhirnya klik kanan pada mouse atau langsung tekan escape. Nah, kita ulangi lagi ya. Nah, perbedaannya di sini polyline dengan line, yaitu kalau polyline sendiri garisnya terhubung. Nah, escape untuk mengakhiri perintah. Nah, ini terhubungkan. Sedangkan kalau line sendiri itu tidak terhubung. Nah, escape untuk mengakhiri perintah. Nah, di sini kan kita klik ini tidak bisa terhubung, tidak terblok. Kalau ini cukup tekan salah satu garis saja, semua sudah terblok. Nah, sudah jelaskan. Nah, sekarang kita membahas fungsi dari icon toolbar draw lainnya, yaitu polygon. Nah, polygon di sini fungsinya yaitu membuat segi banyak. Misalkan segi 18, segi 20, segi 6, segi 5. Nah, itu dengan cara kita gunakan icon toolbar draw polyline. Langsung saja ya, kita klik kiri pada polyline, kemudian kita masukkan segi berapanya, misalkan segi 6 ya. Nah, kita masukkan angka 6, kemudian kita tekan enter. Kemudian kita klik kiri pada drawing area kerja. Nah, kita pilih salah satu ini. Nah, sudah jadi kan? Tinggal kita masukkan saja sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, jadi tak usah repot-repot ketika jenengan membuat simbol, misalnya seperti mur atau baut. Kita pilih polyline saja segi banyak ya. Lanjut ke ikan berikutnya yaitu rectangle. Nah, ini fungsinya yaitu membuat segi panjang atau persegi. Nah, kalau bahasa mudahnya membuat kotak. Entah itu kotak persegi panjang atau kotak persegi saja. Nah, langsung kita contohkan saja. Klik kiri pada icon tersebut, kemudian klik kiri pada drawing area kerja. Kemudian, nah seperti ini fungsi dari drawing rectangle. Jika kita ingin menggambarnya sesuai dengan ukuran, maka kita masukkan saja angkanya. Misalkan kita buat angka 10. Kemudian lebarnya. Nah, cara untuk mengganti angka lebar yaitu kita tekan tombol tab atau TAB pada keyboard untuk memindahkan angka yang aktif yang bisa kita rubah. Nah, di sini misalkan kita buat 5 ya. Kemudian jika sudah selesai, kita tekan tombol enter. Nah, di sini kan, di sini 5, panjangnya 10. Ini sudah terbentuk. Ini fungsi dari rectangle. Lanjut ke berikutnya yaitu
atau ARC. ARC sendiri fungsinya yaitu membuat busur lingkaran. Nah, langsung saja kita praktekkan. Klik kiri pada ikon tersebut, kemudian klik kiri pada drawing area kerja. Nah, kita masukkan panjang busurnya berapa. Nah, kan sudah bentuk ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini fungsi dari ARC. Lanjut ke berikutnya yaitu circle. Circle sendiri fungsinya yaitu membuat lingkaran. Kalau tadi ARC membuat busur, kalau circle sendiri membuat lingkaran. Caranya bagaimana? Langsung saja kita klik icon circle-nya, kemudian kita klik kiri pada drawing area kerja. Nah, kemudian kita masukkan jari-jarinya, angka jari-jarinya misalkan 3. Nah, ini. Jika kita ingin memasukkan ukuran diameternya, maka kita harus memasukkan huruf D dulu. Nah, kita contohkan ya. Klik circle, kemudian klik kiri pada drawing area kerja, kemudian tekan tombol D, kemudian enter. Nah, kita masukkan diameternya misalkan 6. Kalau tadi kan jari-jarinya 3 berarti 6. Kalau ini langsung kita masukkan angka 6 nya. Ini diameternya. Nah, gitu saja. Lanjut ke icon toolbar berikutnya yaitu revision cloud. Nah, ini fungsinya yaitu menggambar setengah lingkaran. Nah, menggambar setengah lingkaran dan arahnya itu mengikuti kursor yang kita gerakkan ini. Nah, contoh ya, kita klik ikonnya, kemudian klik kiri pada drawing area kerja. Nah, di sini otomatis langsung membentuk ya, sesuai dengan kursor yang kita arahkan. Nah, seperti ini. Jika langsung terhubung maka langsung terputus. Kalau kita membuatnya tidak ingin terhubung, misalkan seperti ini, kita ingin mengakhirinya, tinggal tekan enter saja. Nah, ya. Ini fungsi dari revision cloud. Nah, seperti ini. Lanjut ke icon berikutnya yaitu spline. Nah, spline sendiri itu fungsinya membuat gambar, membuat garis lengkung. Nah, ini fungsi dari spline. Nanti kita membuat sebuah garis lengkung. Nah, kita klik kiri pada drawing area kerja tadi ya, kemudian kita masukkan saja seperti ini lengkungannya. Nah, untuk mengakhiri ini bagaimana? Jangan ditekan escape ya. Ini kalau icon spin ini berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya mengakhirinya bisa dengan escape. Kalau ini jangan. Kalau ditekan escape maka gambar kita akan hilang. Nah, caranya bagaimana? Nah, misalkan ya gini caranya. Kita buat misalkan. Nah, caranya misalkan di sini saya ingin mengakhirinya. Kita klik kanan saja, klik kanan, kemudian kita pilih enter. Nah, kemudian klik kanan 2 kali dengan berurutan. Klik-klik. Nah, seperti itu. Coba ya. Klik-klik. Nah, maka perintah spline sendiri akan berakhir. Biasanya ini bisa dibuat untuk membuat kontur manual. Nah, atau yang lain sebagainya. Lanjut ya ke menu icon berikutnya yaitu ellipse.
Elips sendiri fungsinya yaitu membuat gambar lonjong. Kalau circle sendiri lingkaran, kalau elips itu lonjong. Seperti, bukan seperti tahu bulat, tapi seperti telur. Nah, itu elips. Nah, ini kan elips. Hanya diluruskan saja biar elipsnya nanti bagus. Nah, seperti ini ya. Ini fungsi dari elips, membuat gambar lonjong. Lanjut ke icon berikutnya, yaitu ellipse arch. Nah, ini fungsinya sama seperti elips sendiri, tapi bedanya kalau ini garisnya bisa tidak utuh. Misalkan ya, kita praktekkan. Di sini kita tarik, kita buat lengkungannya. Kemudian kita mulai start awal garisnya dari mana? Misalkan dari sini ya. Nah, di sini. Nah, tergambar kan? Nah, ini fungsi dari ellipse arc. Lanjut ke icon berikutnya, yaitu insert block. Nah, ini fungsinya yaitu insert block sendiri fungsinya yaitu untuk menyisipkan blok pada gambar. Nah, kalau kita sudah ada simpanannya di sini langsung muncul, kita tinggal carinya. Tapi kalau belum ada, kita harus membuat terlebih dahulu di make block di sini. Nah, langsung saja ya kita bahas yang make block dulu, baru kemudian insert block. Nah, make block sendiri fungsinya yaitu membuat atau untuk menyisipkan blok pada gambar. Langsung ya. Nah, fungsi lain dari make block sendiri yaitu untuk menyatukan beberapa gambar ini, beberapa bidang atau gambar menjadi satu kesatuan, atau biasanya kalau bahasa gampangnya di grup. Nah, dijadikan satu. Nah, gitu. Kalau ini kan sendiri-sendiri, ini sendiri kita klik kan ini nggak ikut ke blok. Nah, harus begini kalau mau ngeblok. Nah, kalau ini di copy kan susah, harus ngeklik satu persatu. Ya, kalau nggak ada detail-detail lain, nah kalau keganggu dengan detail-detail lainnya kan susah. Jadinya kita sebelum mengkopinya kita blok terlebih dahulu. Misalkan ya, saya buat sebuah beberapa icon dari sini. Misalkan saya buat seperti ini. Nah, misalkan saya buat seperti ini ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, bagaimana cara kita menghubungkannya? Nah, caranya kita pakai make block. Langsung saja kita klik ikonnya ya. Kemudian kita pilih select object. Nah, di sini. Kemudian kita select objek yang kita ingin grupkan atau kita ingin jadikan satu. Nah, misalkan ini ya. Nah, kemudian kita klik kanan sembarang. Yang penting di drawing area kerja ini. Kita klik kanan, klik, kemudian kita beri nama misalkan lubang gini ya. Kemudian kita pick point. Tujuannya pick point yaitu untuk menentukan titik dari gambar ini di mana gitu. Nah, misalkan kita taruh di sini ya. Kemudian kita pilih oke. Nah, otomatis ini menjadi satu kesatuan ya. Nah, kemudian kita bisa melihatnya di insert box tadi. Nah, ini kan masuk ke sini tadi. Kalau kita membuat banyak, di sini ada banyak pilihan nantinya. Misalkan kita ini hapus, kita bisa memanggilnya di mana? Di make block ini. Oh, di insert block ini. Kita pilih saja. Kalau ada satu ya ini saja. Nah, kita tekan
Oke, kemudian kita taruh mana bebas. Nah, muncul kan? Ini fungsi dari insert box dan make block. Lanjut ke berikutnya yaitu ke point. Nah, point sendiri fungsinya yaitu membuat sebuah titik atau sejenisnya. Biasanya ini digunakan untuk para surveyor untuk menggambar titik-titik koordinat. Nah, gimana caranya? Tinggal gini saja. Nah, kita masukkan titik-titiknya. Klik kiri saja, wis. Ini membuat sebuah titik-titik. Untuk memperjelas titik-titik tersebut, kita pergi ke format. Kita pilih point style. Kemudian kita cari model yang kita inginkan dari tiap titiknya sendiri. Terus kemudian kita berubah satu angkanya biar dapat besaran. Nah, ini ya. Atau jika jenengan ingin memasukkan angka sesuai dengan koordinat yang sudah Anda buat, misalkan jenengan punya koordinat XY 20 tambah 10, 20 10 ya. Jadi kita masukkan saja di sini angka 20, Y-nya kita tap untuk memindahkan angka aktifnya. Nah, 10. Kita enter. Nah, otomatis. Nah, ini titiknya ada di sini ya. 20 10. Nah, ini coba dilihat di informasi ini, angka informasi ini, titik poin ini adalah 20 10. Nah, benar kan ya? Lanjut ke fungsi icon berikutnya yaitu head. Head ini head namanya. Fungsi dari head sendiri yaitu untuk mengisi bidang area tertutup. Nah, jadi bidang area tertutup seperti ini. Nah, kalau terbuka seperti ini tidak bisa, harus tertutup. Dengan pola yang telah disediakan di head tersebut. Misalkan ya, kita klik icon headnya, kemudian kita pilih model headnya di sini. ISO untuk differentiation. Nah, di sini kita pilih gravel, apa net, nah, atau bata, tanah, banyak lagi bis. Nah, misalkan saya ingin membuat ini ya. Nah, membuat ini, kita pilih ini saja, klik OK. Setelah dipilih, kemudian kita atur skalanya. Nah, misalkan kita buat skala 075, kemudian kita add peak point. Nah, di sini add peak point, terus kita pilih area mana yang kita ingin head, misalkan di area sini ya. Nah, setelah kita klik kiri pada area tersebut, kemudian kita tekan enter. Kemudian jika ingin kita rubah, enter. Kemudian kita tekan OK. Nah, di sini akan membentuk. Nah, jika kita ingin mengedit arah garis dari head ini, langsung saja kita klik satu kali pada area head, kemudian klik dua kali berurutan, klik seperti itu, klik kiri dua kali ya, klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini sudutnya kita rubah, misalkan kita buat lurus jadi 45 derajat, misalkan ini kita buat skalanya 1, kita OK. Nah, di sini akan berubah ya, itu saja. Nah, lanjut ke berikutnya yaitu gradient. Gradient sendiri fungsinya yaitu sama seperti head, namun yang ini berupa warna. Nah, misalkan kita merubah warnanya, cara merubah warna ya dari sini, kita klik saja di sini, kemudian kita pilih ini warna yang kita inginkan, misalkan ini. Terus kemudian untuk menebalkannya, meratakannya, kita geser saja, klik kiri, tekan, tahan, kemudian geser. Nah, gini geser. Terus klik sini, kemudian kita add pick point sama, kemudian kita pilih area mana yang kita mau warnai, misalkan di sini, kemudian enter, kemudian pilih OK. Nah, seperti ini, mudah kan? Lanjut ke berikutnya yaitu region. Region ini biasanya untuk menggambar 3D, jadi tidak saya bahas di sini. Kemudian di sini adalah tabel. Tabel ini fungsinya membuat sebuah tabel. Nah, kita setting saja di sini, misalkan kolomnya berapa, data row-nya berapa, hierarchy row-nya berapa. Nah, di sini.
Untuk mengisi tabel sendiri kita klik di sini. Nah, kita bisa masukkan di new set dan modify di sini tadi. Nah, di sini akan saya bahas di video selanjutnya. Tidak bahas di sini karena saya cuma membahas di video ini fungsi-fungsi dari toolbar draw. Langsung saja kita klik OK, kemudian kita klik tempat mana yang kita taruh di tabel ini, tabel ini. Nah, seperti ini ya. Lanjut ke berikutnya yaitu nah, multi-line tag. Nah, di sini multi-line tag sendiri fungsinya yaitu membuat sebuah tag. Nah, misalkan kita buat ya Abata gini. Nah, seperti ini ya. Untuk merubahnya, misalkan merubah fontnya, kita blok saja ini, kemudian kita pilih fontnya. Nah, untuk menambahkan sendiri kita langsung kita pilih misalkan 3 gini ya. Oh, 1 gini. Wah, seperti ini ya. Merubahnya. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai, ini di sini ada sudah settingannya seperti kita membuat di Word itu seperti itu. Langsung kita klik OK. Nah, jadi semuanya ya. Silahkan Anda praktekkan fungsi dari beberapa ikon toolbar di sini ya, agar segera bisa untuk menggambarnya. Coba langsung praktek gambar membuat denah atau membuat drainase, membuat paving, lebat beton. Nah, untuk contoh sendiri saya sudah ada di sini. Saya sudah membuat. Nah, di sini saya dapat pekerjaan, dapat disuruh gambar sama ngerap. Nah, di sini ya kan sudah ada ya. Nah, banyak contoh-contohnya. Jika Anda ingin minta file ini, silakan saja kirim ke Gmail saya. Nah, sekian video ini. Jika kalian suka, dan silakan saja subscribe, share, like, dan komen video ini. Yuk ajak teman-teman kita untuk belajar AutoCAD ya. Sekian dari saya, Abata ARC mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.